Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ibrani 7 ayat 1 dan 2, sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini sebenarnya kutipan langsung dari Kejadian 14 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Nah, ayat-ayat ini seringkali ditegakkan sebagai ayat untuk mendukung persepuluhan. Saya sudah bilang bahwa ayat ini tidak boleh dipakai karena konteksnya adalah 1/10 yang Abraham berikan kepada Melkisedek adalah dari hasil rampasan perang. Nah, banyak orang bingung menafsirkan ayat-ayat dalam Ibrani 7 yang berhubungan dengan Melkisedek karena mereka tidak mengerti siapa itu Melkisedek. Dipikir Melkisedek ini karena ada kata Imam Allah yang Maha Tinggi, dipikir Melkisedek ini adalah imam yang membawahi ibadah daripada Abraham. Jadi berpikir Abraham itu beribadah bersama Melkisedek dan Melkisedek dihormati sebagai imam. Banyak orang mencoba menarik persoalan ini sama seperti masalah 1/10 di perjanjian Musa. Ada seseorang atau orang Israel yang membayar persepuluhan kepada imam. Tapi sebenarnya dalam persepuluhan perjanjian Musa, orang Israel tidak membayar 1/10 kepada imam. Orang Israel membayar 1/10 kepada orang Lewi, bukan imam. Kepada imam mereka memberikan persembahan khusus. Nah, dari sini sistem penafsirannya sudah kacau. Kalau kita mencoba mencocok-cocokkan akan tidak harmonis. Imam tidak pernah menerima 1/10 dari orang biasa. Imam menerima 1/10 dari orang Lewi. Orang Lewi menerima 1/10 dari orang Israel, dari suku lainnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi pembuktian di sini Melkisedek ini disebut imam Allah yang Maha Tinggi, bukanlah Allah yang dipahami oleh Abraham, yaitu Allah YHWH, begitu ya. Kalau dalam bahasa Ibrani tetragramaton itu Yod, He, Waw, dan He. Begitu. Jadi YHWH atau kita baca Adonai. Abraham mengenal Allah Adonai. Allah yang menyatakan diri memang Allah yang benar. Sementara Melkisedek disebut imam Allah yang Maha Tinggi. Allah siapa yang disembah oleh Melkisedek? Nah, kita perlu mencari keterangan-keterangan lain. Misalnya saudara, International Standard Bible Encyclopedia berkata, El Elyon itu dipahami sebagai Baal atau Bel di Babelonia, yaitu Allah orang Kanaan
yang paling tinggi. Mereka menyebutnya juga Lord atau Master. Dan Allah itulah yang dianggap sebagai Allah pemilik langit dan bumi. Melkisedek sesuai dengan keterangan daripada Matthew Henry. Engkau mau ingin menafsir Alkitab, baca pemahaman-pemahaman dari komentator. Matthew Henry berkata tidak mungkin mengatakan bahwa Melkisedek itu adalah Sem, anak dari Nuh atau keturunan daripada Sem. Mengapa? Karena Allah yang disembah oleh Melkisedek itu Allahnya berbeda. Begitu, jadi pengakuan El Elyon itu Allah yang maha tinggi bukan hanya dikenal oleh orang, katakanlah orang Israel yang diturunkan dari Abraham. Lihat, Abraham adalah bapa orang beriman dan dialah cikal bakal orang Israel. Abraham, Ishak dan Yakub. Abraham menurunkan Ishak dan Yakub. Yakub akhirnya menjadi bapa orang Israel yang melahirkan 12 anak suku Israel. Jadi di sini jelas sekali Melkisedek itu bukan orang percaya. Kalau disebut imam Allah yang maha tinggi, Melkisedek itu bukan imam yang mengajarkan ibadah kepada Abraham atau imam yang menunjukkan jalan yang benar kepada Abraham. Bukan, saudara. Begitu buktinya, misalnya dalam Kejadian 12 ayat 7 dan 8 saya bacakan. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Jadi Abraham tidak pernah menyembah Allah bersama-sama Melkisedek, membuat altar atau berada di dalam ibadah Melkisedek. Dan memang Alkitab dengan jelas mengatakan ketika Abraham menang perang di daerah Salem itu, ya, maka Melkisedek datang menyongsong dia bersama siapa? Bersama Raja Sodom. Begitu. Jadi memang di situ kan mereka itu hubungannya. Begitu di daerah Kanaan itu. Abraham kebetulan tinggal di Hebron ketika Lot yang tinggal di Sodom ditawan oleh musuh yang kita tahu dalam cerita Kejadian pasal 14 itu. Kedorlaomer itu, raja-raja di situ takluk kepada Kedorlaomer dan sekutunya selama 12 tahun. Lalu tahun 13 mereka memberontak. Karena apa? Raja-raja di situ 12 tahun mereka selalu bawa upeti. Ketika mereka memberontak mereka kalah. Maka ada orang lapor kepada Abraham. Abraham, ini kamu punya keponakan ditawan oleh Kedorlaomer. Maka Abraham mengambil 318 orang terlatih di rumahnya. Lalu mengejar Kedorlaomer, mengalahkan mereka. Lalu setelah mereka kalah, Abraham membawa semua hasil-hasil jarahannya termasuk Lot yang sudah dibebaskan. Waktu itu Abraham berhenti di Salem. Bertemulah dengan Melkisedek, Raja Salem. Jadi Melkisedek ini tidak mewakili Allah yang maha tinggi. Engkau jangan berpikir ketika Abraham beri 10% hasil rampasan perang, Abraham memberi kepada Melkisedek karena Abraham menghormati Allah. Bukan. Itu adalah hukum setempat. Memberikan 1/10 hasil rampasan perang karena Abraham berperang di daerah situ. Arab war custom mengharuskan orang membayar pajak kalau berperang di daerah Arab. Anda bisa baca di dalam Kejadian 14 ayat 21. Menjelaskan di situ. Waktu Raja Salem bilang, berikan orang-orang kepada saya, yang lain engkau bisa ambil. Ayat ini ditafsirkan oleh para komentator adalah ayat yang berhubungan dengan ancient custom. Jadi jangan salah mengenai Melkisedek ini. Melkisedek bukan imam
Allah yang dikenal sebagai Adonai atau YHWH. Begitu ya. Tetragrammaton itu kan YHWH, Yod, Waw, He, He gitu ya. YH, ya. Yod, He, Waw, He gitu. Gitu. Tetragrammaton, 4 huruf yang keramat itu, 4 huruf keramat. Gitu. Saya tidak pernah menyebut YHWH itu dengan menyambungnya karena saya mengikuti sistem orang Israel, mereka sangat menghargai Allah. Ya katakanlah kita panggil Adonai. Adonai itu Allah yang dipahami oleh orang Israel sebagai Allah yang benar. Nah di Kanaan sendiri mereka menyembah banyak sekali Allah. Melkisedek adalah imam pertama yang diketahui dari banyaknya di situ para penyembah-penyembah berhala. Kemungkinan besar dia self-appointed imam begitu ya. Dia menyebut dirinya imam. Begitu banyak sekali orang menyembah Allah siapa saja di situ. Nah, dikatakan oleh Alkitab, ia memberkati Abraham, bukan dia memberkati dengan berkat dari Tuhan, yaitu adalah sistem yang berlaku saat itu. Begitu kalau Melkisedek katakan Kejadian 14 ayat 9, lalu ia memberkati Abraham katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, itu tidak menunjuk kepada Allah yang disembah oleh Abraham. Melkisedek mempunyai Allah sendiri. Begitu. Jadi beda saudara di sini. Abraham memberikan 1/10 sebagai penghargaan kepada hukum yang berlaku setempat. Jadi Melkisedek itu bukan orang percaya. Di dalam Alkitab, Paulus sendiri berkata, ia tidak berbapa, ia tidak beribu. Kalau engkau baca komentator-komentator menafsirkan kata-kata itu, dikatakan, saya setuju bahwa kemungkinan besar dia tidak diketahui keturunannya. Bukan karena dia itu malaikat atau manusia lain. Tidak, saudara. Manusia yang pertama dijadikan Allah itu adalah Adam. Kalau dia dikatakan tidak berbapa, tidak beribu, misalnya Ibrani 7 ayat 3, tidak menunjuk kepada manusia yang tiba-tiba ada. Tidak menunjuk kepada juga teofani atau menunjuk kepada pre-inkarnasi Yesus. Banyak orang berkata seperti itu. Tidak saudara, bagaimana mungkin? Ini akan bertentangan dengan seluruh konsep Alkitab. Masa Yesus muncul di situ? Begitu, dalam kaitan apa Yesus muncul di situ sebagai Melkisedek? Tidak. Begitu, kenapa Yesus harus menyatakan diri sebagai imam di situ? Melkisedek ini orang biasa, orang yang memang jasmani, bukan orang yang ada tentu ibunya, ada tentu bapaknya, tapi Alkitab tidak menjelaskan karena dia bukan termasuk dari keturunan orang Israel. Itu jelas. Itu jadi penulis tidak spend waktu banyak di situ untuk menulis. Kalau memang orang ini diketahui dari sumbernya keturunan orang Israel, maka pasti para penulis Perjanjian Baru akan mengulas orang ini. Jadi kata Allah yang Maha Tinggi yang dipakai di situ tidak menunjuk kepada Allah yang kita pahami. Allah yang dipahami oleh Abraham, dan juga bukti lain menunjukkan Abraham adalah orang yang diberkati Tuhan, dipilih oleh Tuhan, orang khusus. Kalau memang sudah ada orang yang menyembah Tuhan, yang mengenal Tuhan dengan benar, mengapa lagi Tuhan harus mengambil orang yang bernama Abraham? Makanya saya bilang ini kan menjadi satu konsep yang tidak akan sinkron dengan keseluruhan Alkitab. Kalau memang Melkisedek ini imam yang menyembah Allah benar, kenapa Abraham masih membuat mezbah sendiri? Ini membuktikan bahwa memang Tuhan memilih orang yang bernama Abraham, dan di dalam Abraham itu keturunan orang percaya akan terhitung. Karena di dalam keturunan Abraham akan dilahirkan seorang Mesias yang nantinya dari Daud akan menurunkan Mesias yang akhirnya kita tahu yang bernama Yesus, keturunan dari Daud. Begitu. Jadi kita kan tahu Abraham, Ishak dan Yakub. Yakub menurunkan 12 suku Israel. Anak-anak Yakub itu ada 12. Dan di dalam suku-suku Israel ini salah satu keturunannya adalah orang Yehuda,
orang Yehuda lah yang menurunkan Mesias. Kalau kita lihat keturunannya, baca di dalam Matius 1 itu diulas dengan begitu detail. Siapakah Yesus? Saya sudah pernah tulis garis keturunan Yesus harus dipahami dari sisi ibunya Maria, bukan dari sisi ayahnya Yusuf. Karena Yesus itu ayahnya bukan Yusuf. Yusuf tidak ada hubungan darah dengan Yesus. Yusuf hanyalah bapak sambung kan? Karena Yesus dikandung dari Roh Kudus. Harusnya dicari keturunan Yesus dari keturunan Maria. Begitu, bukan Yusuf. Nanti kapan-kapan kita akan ulas hal ini dengan lebih mendetail. Jadi saudara, apa yang dikatakan Alkitab sangat harmonis. 10% yang Abraham beri bukan memberikan kepada Allah, tetapi dia berikan kepada Melkisedek, imam setempat, raja setempat, sebagai penghormatan kepada hukum-hukum yang ada di daerah situ. Begitu, dan Abraham tidak pernah membayar 10% dari income pribadinya. Kalau memang Melkisedek itu imam yang benar, maka Abraham akan membayar dari income-nya, dari propertinya, dari hasil ternaknya. Terbukti tidak pernah dicatat dan hanya dicatat satu kali 1/10 Abraham itu karena dari spoil of war atau hasil rampasan perang. Saya harap penjelasan saya ini memberikan sebuah warna baru, pemahaman baru bagi engkau. Jangan menegakkan doktrin di atas peristiwa-peristiwa sejarah yang ditulis oleh Alkitab. Ini adalah peristiwa narasi dan bukan satu peristiwa yang menunjuk kepada institusi ilahi. Ya, persepuluhan hanya ditegakkan di zaman Musa, ya, di zaman Torah, Sinaitic Covenant atau Moses Law, ya. Dan itu sudah stop, sudah berhenti. Kita tidak bisa meneruskan lagi dengan alasan apa? Tidak ada satu ayat yang mensupport apa itu praktek-praktek persepuluhan kita berdasarkan firman Tuhan. Perjanjian baru tidak pernah menyebutnya. Sekalipun di dalam Korintus Paulus pernah menyinggung orang yang melayani Tuhan dapat makan dari tempat kudus. Tapi Paulus tidak pernah menunjuk bahwa itu adalah persepuluhan. Tidak saudara, karena dalam praktek pelayanan Paulus, Paulus tidak pernah mengajar tentang persepuluhan. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.